Ketua Majelis Jemaat di Penagonan. Ketika saya bertugas ini pengalaman pertama saya berhadapan dengan banjir. Biasanya saya lihat itu banjir lewat aliran sungai itu tidak meluap, tapi kali ini sangat biasa. Pada hari Sabtu malam kami biasanya berkoordinasi untuk mempersiapkan semua pelayanan di gereja itu majelis jemaat, dan pada saat itu memang hujan tidak henti-hentinya terus turun. Kami sebenarnya bersyukur karena sudah hampir sekitar 2 tahun ini hujan tidak turun, jadi kami tetap mensyukuri itu. Tapi setelah kami selesai koordinasi jam 10 malam itu, ketika kami hendak beristirahat, itu tiba-tiba air itu datang, dan saya bilang kepada pendeta, ini yang mungkin mereka bilang banjir, karena ada ketika saya datang di sini itu banyak yang bilang ke pendeta di sini biasanya banjir. Jadi saya bilang ini banjir. Saya bilang di ibu dengan anak-anak, mari kita masuk ke dalam mobil, lalu kita keluar. Sampai di depan pintu pagar itu air sudah tutup kap mobil. Mobil hampir mati. Tapi ya karena Tuhan, jadi saya coba untuk menginjak gas dan dia bisa tembus air. Kami keluar ke jalan umum. Lalu saya telepon wakil ketua, saya bilang, Pak, ini kami mau kemana? Karena pada saat itu memang ada duka cita juga, jadi Pak Ketua ada sebentar duka, wakil ketua di duka. Terus saya bilang, ini kami mau kemana? Apa ke arah Oesau, Kupang, atau ke Pukale? Lalu dia bilang ke Pukale saja, biasanya itu daerah yang agak tinggi. Jadi kami diarahkan ke rumahnya di jalan masuk ke Pukale itu, kami beristirahat di situ. Sampai di sana saya masih pantau lewat HPE. Ini keadaan banjir di sini, karena di sini kami sudah pasang CCTV baru habis masuk sini, jadi bisa pantau. Tapi pada jam sudah tengah malam itu listrik sudah padam, jadi tidak bisa lagi dipantau. Kami menunggu itu banjir sudah sudah deras. Kami menunggu sampai pagi. Lalu pagi itu kami lihat itu hari Minggu pagi. Kami memantau, kami lihat bahwa ini terdampak gereja, pastori, semua rumah-rumah warga ini terdampak banjir. Jadi hari Minggu pagi itu kan masih hujan. Jadi kami tetap datang setelah beribadah di rumah, kami datang ke pastori, saya, ibu pendeta, dengan satu orang penaan Marta. Kami datang untuk membersihkan pastori. Sedangkan ada bapak ibu majelis jemaat membersihkan gereja. Sementara kami membersihkan, sekitar jam 2:30 itu, bapak ibu yang di gereja yang sedang membersihkan itu sudah pulang. Kami yang terus membersihkan di pastori. Nah, sementara kami bersihkan itu hujan masih turun lebat. Tiba-tiba ada jemaat dari Immanuel Oesau, Bapak Stef Ragalawa datang lalu mengecek kami. Terus menanyakan keadaan ibu pendeta, ini bagaimana. Nah, dia juga turut serta untuk membersihkan. Kami sedang membersihkan pastori, lalu dia bilang, Pak Pendeta, ini sepertinya sulit, jadi biar saya pulang ambil sapu yang lebih baik lagi. Jadi dia pulang, dia bertemu dengan anak-anak pemuda, salah seorang juga anaknya yang sedang jalan. Lalu dia bilang, pergi dan bantu pendeta di sana. Jadi mereka datang. Mereka ada sekitar 7 orang datang. Sementara kami bersihkan, lalu Bapak Stef juga datang membawa lagi anaknya 1 orang. Jadi
jumlah kami semua ada 11. Lalu jam 4 itu tiba-tiba banjir. Itu banjir yang besar, banjir kedua itu. Kami langsung bergegas dari Pastori, langgar ke gereja, tapi itu air sudah besar. Tidak bisa lagi kami ke jalan raya. Kami coba untuk lihat gereja, ternyata mereka sudah fungsi. Jadi dapat step dengan teman-teman pemuda itu mendobrak pintu depan gereja, lalu masuk. Saya bilang naik ke atap. Sedangkan saya dengan salah seorang jemaat masih terjebak di bagian belakang. Saya coba angkat jendela, rupanya satu terbuka. Jadi saya bilang, Bapak Les, mari kita masuk ke jendela. Jadi kami masuk. Kami nunggu kapan air ini reda, tapi tidak reda, malahan bertambah. Jadi kami naik ke balkon, kami lihat. Tiba-tiba kami mendengar suara yang besar. Ternyata suara itu suara air yang menabrak pintu rusak. Air masuk semua ke dalam, lalu tiba-tiba bangku, kursi yang ada dalam itu keluar semua, terbawa arus, rusak. Yang tinggal berdiri itu hanya mimbar besar dan mimbar kecil, serta satu meja yang ada di depan mimbar itu biasa persemahan. Itu saja yang bertahan. Yang lainnya itu terbawa arus. Kami terjebak satu malam. Kami lihat karena debit airnya makin tinggi, hampir setengah mimbar lebih menutupi mimbar. Kami jebol atap gereja, plafon kami jebol dengan persiapan kalau dia naik terus kami pasti ada di atap. Dan juga seng itu kami jebol satu dengan tujuan meminta pertolongan. Tapi malam itu memang tidak ada pertolongan apa-apa. Ketika saya bilang kepada pemuda yang ada, saya bilang, Ken, coba lihat dulu di luar bagaimana. Dia bilang, Bapak, saya sudah lihat yang di luar itu hanya sinar rembulan saja dengan air, jadi tidak ada apa-apa. Lalu kami berdoa. Saya bilang di ibu, mari kita pakai toga. Saya juga pakai toga. Lalu kami berdoa karena kami lihat anak-anak muda ini itu mereka sudah mulai kecil hatinya. Lalu kami berdoa, saya panggil, kita berdoa bersama-sama. Itu sudah sekitar jam 12, hampir jam 12 malam. Kami tanpa makan, tanpa minum. Jadi kami berdoa. Setelah berdoa, terus kami coba untuk lihat air. Kebetulan HP itu masih berfungsi. Kami pakai senter HP, lihat, oh ternyata air berkurang sejengkal. Terus saya bilang, mari kita berdoa lagi. Kami berdoa, lalu kami lihat air itu tetap, dia tidak naik, tidak turun. Kami menunggu sampai pagi. Kami berusaha sampai pagi. Pagi itu juga kami keluar, tapi air itu masih di atas pinggang, hampir di dada. Kami keluar. Nah, setelah kami keluar, ternyata banjir yang kedua itu lebih besar dari banjir pertama. Itu sampai rumah-rumah jemaat hilang, bahkan rumah koster yang di belakang Pastori itu hilang tanpa bekas. Lalu kami pulang istirahat di rumah. Setelah paginya kami coba untuk datang melihat bagaimana keadaan jemaat. Rupanya semua hilang daripada mereka. Harta, benda, rumah itu banyak yang hanyut. Jadi saya bilang di Bapak Ketua, ini kita mau usaha apa ini jemaat? Biasanya kalau ada kesan begini kami biasa kasih
keluar padi itu, lalu membantu jemaat dengan memberikan beras, dan juga nanti ada bantuan yang lain. Tapi pada saat itu gudang kami juga habis, dilanda oleh banjir. Nah, ketika kami datang dan taruh motor di gereja, lalu ada 3 orang warga jemaat, 2 orang warga jemaat kita, dan satu tidak musafir. Mereka bilang, Pak Pendeta, ini bagaimana? Apa kita mau begini terus? Pemerintah tidak hadir, kita sudah hampir 3 hari ini tidak makan, tidak minum. Mereka bilang, Pak Pendeta, kami minta izin dan persetujuan kalau bisa mari kita palang jalan di sini. Saya berpikir sebentar, lalu dalam benak saya bilang ini juga baik untuk terapi bagi pemerintah. Jadi saya bilang kita palang. Jadi palanglah jalan umum, kami palang, lalu terjadi kemacetan. Memang agak sedikit terjadi salah paham antara kami yang bertujuan untuk bertemu dengan bupati dan melakukan aksi itu dengan para pengguna jalan. Tapi ketika kami memberitahukan itu dengan baik, juga ada pihak TNI juga yang kami sempat tahan yang mau bertugas, yang berdialog, dan Ibu Desi Balok sebagai anggota Dewan datang menemui kami dan diminta supaya kalau bisa jalan ini dibuka karena mereka ada mau rapat penetapan anggaran bencana. Jadi kami bilang jalan ini akan kami buka dengan ketentuan kita sama-sama menghadap Pak Bupati. Jadi pada saat itu kami setuju untuk membuka akses jalan dan kami mau bertemu Pak Bupati. Kami baru berjalan sekitar 20 meter, tiba-tiba Pak Bupati sudah ada. Ternyata Pak Bupati itu katanya diberitahukan oleh anggota tentara yang ada menghubungi dia, lalu turun. Dan kami berdialog. Pak Bupati mengatakan kepada kami dan juga disampaikan oleh Ibu Desi bahwa bantuan akan segera turun jam 4. Dan kami bilang, iya kami siap Pak. Jadi jalan kami sudah buka seperti biasa. Selang 5 menit, tiba-tiba Bapak Gubernur turun juga ada mau mengunjungi korban bencana sampai di Melaka. Lalu kami bertemu dengan Pak Gub. Bapak Gub bertanya kepada kami, sekarang apa yang paling dibutuhkan? Kami bilang kami butuh makan dan minum. Dan Pak Gub menawarkan solusi, sekarang butuh 1 orang pergi menghadap Biro Umum Bacos untuk mendatangkan bantuan sekarang juga, sore ini harus ada. Jadi saya dengan 4 orang jemaat, majelis jemaat, kami pergi menghadap di sana. Puji Tuhan sampai di sana Pak Cos menyambut kami dengan baik. Lalu dia memberikan jalan untuk mengatasi persoalan yang ada. Itu memberi kami surat pernyataan, semacam surat kuasa untuk mengambil bahan makanan di kios kita untuk dikasih kepada masyarakat. Dan kami pulang, lalu kami berhubungan dengan toko Sinar Kasih di Wesau. Lalu dia memberikan kami itu beras. Dengan surat itu kami kasih tunjuk, lalu dia mengakomodir untuk mengambil keperluan yang kami butuhkan. Jadi kami mengambil beras pada saat itu tuh 2 ton, super mie itu 100 dos, lalu air mineral 80 dos, susu untuk anak-anak itu ada beberapa susu. Sampai di sini karena sudah gelap, listrik juga masih padam. Bahan-bahan itu kami turunkan di depan gereja ini. Lalu kami menghimbau
supaya bagi masyarakat yang tidak makan, tidak minum sudah beberapa hari, mari datang ambil bantuan. Jadi malam itu juga kami distribusi bantuan itu. Dan bantuan keesokan harinya, tidak, malam itu juga dari Brigit tiba-tiba datang lalu mendirikan posko. Mereka bilang kami mau mendirikan posko di sini, kami juga senang. Di dalam gereja mereka sudah ada pada saat itu, dan mulailah keesokan harinya bantuan-bantuan sumbangan itu berdatangan. Lalu kami coba untuk mendata dengan baik itu semua dan menyalurkannya bagi masyarakat. Sekarang yang kami layani itu semua masyarakat. Kami tidak memandang dia suku apa, agama apa, dari mana, tapi kami melayani semua. Jadi ada saudara kita dari Muslim, dari Katolik, dari Kristen, dari denominasi yang lain. Dan kami di sini ada 3 gereja, ada Musafir, ada GBI, ada Advent, dan kami sendiri Gereja Cirebon. Jadi kami melayani. Sekarang kakak yang kami layani itu sudah 864 kepala keluarga yang sekarang. Dan memang kami yang ada di sini cukup lelah untuk sudah hampir 1 minggu kami memang keterbatasan benar, tapi kami bersyukur ada bapak-bapak dari TNI yang senantiasa siap membantu kami. Nah, itu yang dapat saya kembangkan berkenaan dengan badai yang merupakan kegiatan untuk posko ini masih terus berjalan sampai dengan saat ini. Harapan? Nah, harapan kami memang harapan yang paling besar saat ini. Itu kami memikirkan bagaimana nanti rumah-rumah jemaat, rumah-rumah masyarakat yang hilang itu tertangani dengan baik oleh pihak pemerintah. Memang kami dengar ada bantuan-bantuan di rumah yang hilang, itu ada 50 juta itu yang rusak berat, yang rusak sedang itu 25 juta, yang rusak ringan itu sekitar 50 juta ya kami dengar. Harapan kami supaya bantuan-bantuan ini dapat tersalurkan dengan baik, karena tidak menutup kemungkinan di saat-saat seperti ini ada orang-orang atau oknum tertentu yang coba bermain lalu mengambil keuntungan. Kami sangat berharap bahwa peran dari pemerintah itu memang betul-betul harus tinggi untuk mengawasi ini semua. Hal yang berikut lagi, bahwa anak-anak kami nanti akan masuk sekolah, tapi mereka tidak punya pakaian lagi, peralatan tulis lain-lain, dan ini yang sedang kami pikirkan. Sampai dengan sekarang untuk bantuan seragam belum ada. Nah, itu harapan kami ke depan.